Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Amanda Marani dari kelas 1 ABA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis dari PT Indofood. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim atau biasa disebut dengan Lim Sio-Leong. Dia adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Salim Group. Kepemilikan Salim Group meliputi Indomobil, Indosemen, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarcho, PT Mega, Bank Winduk Kencana, PT Hanurata, PT Waringin Kencana, dan Indofood. PT Indofood ini awalnya perusahaan dinamakan dengan PT Panganjaya. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. PT Indofood Sukses Makmur Cabang Bandung merupakan salah satu bagian dari Nadal Division. PT Indofood Sukses Makmur memiliki area kantor dan pabrik seluas 61.640 meter. Cabang Bandung, daerah cakupan pemasaran di Kabupaten dan Kota Bandung, Cimahi, Cikampek, Purwakarta. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Bandung didirikan Cianjur, Indramayu, dan Sumedang. Dengan nama PT Karya Pangan Intis Jati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada Oktober 1992. Pada saat itu jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk yang pertama konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang terakhir, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada visi dan misi yang ditunjukkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indofood adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Sedangkan misi PT Indofood adalah menjadi perusahaan tradisional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan.
Adapun kelebihan dari PT Indofood sendiri yaitu setiap tahunnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk Adapun tidak kekurangan biaya yang PT terlalu Indofood banyak sendiri yang menjadi adalah PT pemborosan Indofood Sukses perusahaan dan Makmur supaya Tbk tingkat kurang penjualannya meningkatkan tidak kewaspadaan menurun. kepada PT produksi Indofood mie lain Sukses Makmur yang Tbk gencar melakukan melakukan promosi yang sangat pendistribusian yang agresif. sesuai dengan target Seharusnya pasar. PT Indofood Produk yang Sukses Makmur dihasilkan Tbk pun harus memenuhi melakukan dengan juga minat promosi yang konsumen. agresif dan luar PT biasa Indofood dan Sukses membuat Makmur harga Tbk produknya di bawah terus dari produk mengadakan yang riset lainnya, terhadap pasar ditambah untuk keunggulan-keunggulan menyaingi lainnya, saingan perusahaan sehingga lain. dapat PT meningkatkan hasil Indofood Sukses produksi dengan Makmur baik. Tbk Dan menambah juga PT unggulan-unggulan Indofood terhadap Sukses produk yang akan Makmur Tbk dipasarkan, harus memiliki kemampuan untuk kualitas mengidentifikasi, produk yang mengenal dipasarkan, kebutuhan dan juga melihat keinginan kebutuhan konsumen yang dari heterogen, konsumen dan perusahaan sehingga melakukan dapat gebrakan yang mengetahui menjadi dengan daya jelas tarik konsumen kebutuhan dan terhadap keinginan produk yang konsumen. dipasarkan. Itu semua dilakukan agar melancarkan kegiatan produksi agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Produk yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang pertama adalah Indomie dengan jumlah varian rasa 8, Indomie Spesial 2, Indomie Vegan 2, Indomie Regional Flavor 11, Indomie Kriuk 3, Indomie Jumbo 2, Indomie SKM 6, Indomie Paket 4, Super Mie Reguler 4, Super Mie Sedap 3, Super Mie Full Series 3, Sari Mie 6, Sari Mie Extra Besar 6, Sakura 6, Intermie 1, Pop Mie 15, Mie Telur 2, Anak Mas 2, dan Pop Bihun Spesial 4. PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia. Saat ini, perusahaan menjadi perusahaan pengolahan mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. PT Indofood Sukses Makmur serap ratusan tenaga kerja lokal. Produknya pun telah terbukti lolos sebagai uji kelayakan pangan dan sertifikasi mutu. Perusahaan yang berdiri sejak 1992 silam itu ialah perusahaan mie instan terbesar di Kalimantan. Adapun beberapa produk yang dimiliki oleh PT Indofood adalah mie instan dengan jumlah merek 6, dairy dengan jumlah merek 8, makanan ringan dengan jumlah merek 11, penyedap makanan dengan jumlah merek 7, nutrisi dan makanan dengan jumlah merek 4, minuman tenaga kerja yang terlibat berapa saat ini Pak di PT Indofood Sukses Makmur Pak? 7, minyak goreng, margarin dan shortening dengan jumlah 5, dan yang terakhir gula dan teh dengan jumlah makanan 2. Oh gitu Pak ya. Oke. Selanjutnya, saya akan mereka ini, Pak, menampilkan ya, video dari wawancara warga yang sekitar, Pak, dilakukan ya. oleh Banjarmasin Post kepada branch manager Perkembangan PT Indofood. Saat ini Pak. Ya alhamdulillah kita setiap tahun tumbuh Oke. meskipun sejak 2013 pada saat batu bara slowdown pertumbuhan kita nggak besar tapi alhamdulillah kita tetap Terus cara pola mengkonsumsi pun juga tidak sulit Pak ya, artinya simpel aja Pak ya. simpel hanya tuangkan air panas 300 cc sampai mendidih, Oke. masukkan ke dalam mie, aduk mie nya, tuang bumbu, udah siap dimakan. Oke. Nah, sebelum ke proses pembuatan, kita terlebih dahulu harus tahu bahan baku dari pembuatan mie itu sendiri. Bahan baku pembuatan mie yang pertama ada tepung terigu. Bahan baku utama dalam pembuatan mie instan adalah tepung terigu, tepung tapioka, dan air.
Tepung terigu berasal dari gandum, di mana pada umumnya gandum diklasifikasikan berdasarkan atas kekerasan dari gandum dan protein yang dikandungnya, dan juga warna butir gandum itu sendiri. Yang kedua ada tepung tapioka. Tepung tapioka memiliki daya serap air besar sehingga mempermudah proses dehidrasi, yaitu granula pasti kembali ke posisi-posisi semula. Yang ketiga ada air. Penambahan air dalam adonan berfungsi untuk membentuk konsistensi adonan yang diinginkan. Umumnya air yang ditambahkan dalam pembuatan mie antara 30-35%. Selanjutnya adalah kita Natrium akan karbonat melihat dan video kalium bagaimana karbonat proses sebagai tambahan pembuatan pada mie mie segar instan atau tersebut mie yang segera dimasak setelah dipotong. Menurut Sunario, air yang digunakan haruslah air lunak yang bersih, artinya air yang memiliki persyaratan mutu air untuk industri, yaitu air yang baik secara kimiawi dan mikrobiologis. Fungsi air alkali sebagai bahan tambahan membuat mie instan adalah media reaksi antara glutenin dan karbohidrat, larutan garam, membentuk sifat kenyal dan glutein. Yang kelima ada garam. Garam berperan dalam memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta mengikat air. Garam dapat menghambat aktivitas enzim protase dan amilase, sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Nah, setelah bahan-bahan, kita langsung aja yuk ke proses pembuatan. Proses yang pertama adalah pengangkutan bahan dengan skru. Bahan baku yang telah disiapkan sesuai dengan komposisi dituangkan ke dalam skru. Fungsi skru adalah menaikkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam mesin mixer. Proses yang kedua adalah pencampuran atau mixing. Mixing adalah proses pencampuran dengan mengaduk tepung terigu dan bahan tambahan seperti tepung tapioka, air, dan air alkali sampai adonan menjadi homogen dan dihasilkan adonan yang lunak, lembut, halus, dan kompak. Faktor yang mempengaruhi mixing adalah volume air alkali tidak boleh terlalu banyak atau sedikit. Setelah adonan jadi, dilakukan pemeriksaan kadar air, uji gluten, suhu adonan, kekalisan adonan, supaya hasil mie yang dihasilkan baik dan memenuhi standar. Setelah adonan jadi, kemudian diturunkan ke dalam feeder untuk kemudian dilakukan pressing. Yang ketiga ada pembentukan lembaran, seating dan sliding. Seating adalah pembentukan lembaran adonan mie melalui 7 roll press yang mempunyai perbedaan ketebalan sehingga pada proses ini akan dicapai ketebalan tertentu dan lembaran siap untuk di-sliding. Sliding sendiri merupakan suatu proses pemotongan 30 lembaran tipis menjadi untayan-untayan yang bergelombang. Yang keempat ada proses pemotongan atau forming cutting dan shaping folding. Forming cutting adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu. Faktor yang mempengaruhi forming cutting adalah hasil seating dan kondisi slider serta cutter. Shaping folding adalah suatu proses memotong mie dengan melipat menjadi dua bagian yang sama panjang. Panjang pemotongan mie adalah 21-22 cm, yang kemudian dilipat menjadi dua dengan bantuan cangkulan, sehingga akan terbentuk mie yang lipatannya sama panjang. Proses pemotongan mie ini dilakukan dengan cutter. Pada proses pemotongan mie ini dilengkapi dengan sebuah roller memanjang dengan pisau panjang. Yang kelima adalah proses pengukusan atau steaming. Steaming adalah proses pengukusan untayan mie yang keluar dari slider secara kontinu dengan memakai steam atau uap air panas. Pada proses ini terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten, sehingga dengan terjadinya hal tersebut akan menyebabkan timbulnya kekenyalan pada mie. Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat. Pada waktu sebelum dikukus, ikatan bersifat lunak dan fleksibel, tetapi setelah dikukus menjadi keras dan kuat. Untayan-untayan mie yang bergelombang masuk ke dalam mesin konveyor atau alat pemindah yang berjalan menuju steam box. Proses yang keenam adalah penggorengan atau frying. Pada proses ini, minyak yang digunakan adalah minyak sawit. Tujuan dari penggorengan mie adalah untuk mematangkan dan mengawetkan mie secara alami, dengan cara mengurangi kadar air 3-5%. Tahap pertama yang dilakukan adalah pemanasan dan kemudian baru dimasukkan mie ke dalam minyak panas. Minyak dipanaskan dengan menggunakan steam melalui heat exchanger.
Proses yang ketujuh adalah pendinginan atau cooling. Cooling atau pendinginan adalah proses pendinginan dengan menggunakan kipas angin atau blower. Proses pendinginan dilakukan selama 165 detik dengan suhu mie cooling maksimal 300 Celcius. Setelah mie mengalami pendinginan, dilakukan uji organoleptik, meliputi kematangan mie, bentuk mie, dan warna. Selain itu, juga mie diukur panjang, lebar, dan tebal mie. Proses yang ke-8 adalah pengisian seasoning. Seasoning adalah bumbu yang ditambahkan pada mie instan. Seasoning ini terdiri dari dua, yaitu seasoning powder dan seasoning oil. Pengisian seasoning ini dilakukan setelah mie keluar dari pendingin dan menuju konveyor pembagi. Pemberian seasoning ini dilakukan secara manual oleh tenaga kerjanya. Pengisian harus teliti, tidak boleh sampai ada yang terlewati. Proses yang ke-9 adalah packing. Setelah semua mie diberi seasoning, kemudian dikemas dengan menggunakan etiket yang telah disiapkan melalui konveyor pembagi. Tujuan dari pengemasan adalah untuk melindungi dan menjaga mutu produk dalam penyimpanan dan pendistribusian sehingga mie tidak mengalami penurunan kualitas sampai ke tangan konsumen. Pengemasan ini melalui dua tahap, yaitu pengemasan primer dengan menggunakan etiket plastik dan pengemasan sekunder dengan karton. Mesin pengemas bekerja dengan mengemas bagian bawah kemasan dengan long sealer, penutupan dan pemotongan dengan menggunakan end sealer. Proses yang terakhir adalah cartoning. Proses ini dilakukan setelah mie sudah dikemas dan ditata rapi di dalam karton. Kemudian disealer dan diberi tanggal kadaluarsa. Setiap karton berisi 30 bungkus mie instan. Nah, itu dia guys tadi proses pembuatan mie instan. Sekarang kita lanjut ke sejarah mie instan. Nah, mau tahu kan gimana sih sejarah mie instan dan bagaimana mie instan ada di Indonesia? Mie instan diciptakan oleh Momofuku Ando pada 1958, yang kemudian mendirikan perusahaan Nissin dan memproduksi produk mie instan pertama di dunia, yaitu chicken ramen. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 1971, ketika Nissin memperkenalkan mie dengan gelas bermerek Cup Noodles. Kemasan mie ini adalah wadah styrofoam tahan air yang bisa digunakan untuk memasak mie tersebut. Inovasi berikutnya termasuk menambahkan sayuran kering ke gelas yang melengkapi hidangan mie tersebut. Menurut sebuah survei di Jepang pada tahun 2002, mie instan adalah ciptaan terbaik Jepang abad ke-20 hingga 2002. Setidaknya ada 55 juta porsi mie instan dikonsumsi setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, mie instan pertama kali diperkenalkan oleh PT 51 Sangiu. Selanjutnya berganti nama menjadi PT Supermie Indonesia dan PT Sanmaru Foods Manufacturing Indonesia Ltd yang berdiri pada tahun 1968. Pada tahun yang sama diluncurkan merek mie instan pertama di Indonesia, yaitu Supermie. 4 tahun kemudian, 1972, diluncurkan merek mie instan terkenal dan kedua di Indonesia, yaitu Indomie. Nah, ada juga nih guys merek mie instan yang paling terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Indomie. Siapa yang tak pernah makan Indomie? Merek mie instan ini tak cuma terkenal di Indonesia, melainkan sampai ke negeri tetangga. Indomie diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur, di mana perusahaan ini milik pengusaha bernama Sudono Salim. Sudono Salim adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Dia pendiri dari Salim Group, diantaranya perusahaan Indofood yang memproduksi Indomie. Setelah Sudono Salim meninggal, kerajaan bisnis Salim Group dilanjutkan putranya Antoni Salim. Yang kedua ada mie sedap. Mie sedap adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food. Perusahaan ini adalah milik pengusaha Johannes Ferdinand Katuar, di mana saat ini bisnis Wings Group dilanjutkan Edi William Katuari, putra dari Johannes Ferdinand Katuar. Mie sedap diluncurkan pada tahun 2003. Produk ini diklaim sebagai mie instan populer kedua di Indonesia setelah Indomie. Yang ketiga ada Supermie dan Sarimi. Supermie dan Sarimi adalah produk mie instan milik Sudono Salim. Kedua mie instan tersebut diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur, perusahaan milik Sudono Salim yang saat ini diteruskan oleh Antoni Salim. Supermie adalah merek mie instan terpopuler ketiga di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1968 oleh Sudono Salim. Sedangkan Sarimi merupakan merek mie instan terpopuler keempat yang diluncurkan pada tahun 1982. Nah guys, sekarang udah tahu kan bagaimana proses pengolahan makanan yang berbahan dasar tepung ini.
Sampai di sini dulu ya guys. Kini, Indomie semakin membuat banyak variasi mie dengan beragam inovasi, seperti pada tahun 2014 sebagai peluncuran Indomie goreng dendeng balado dan Indomie soto Lamongan. Sekarang saya akan menjelaskan varian rasa Indomie dari tahun ke tahun. Semuanya bermula pada tahun 1972, Indomie pertama kali diluncurkan dengan varian rasa Indomie kaldu ayam. Pada 1982, Indomie kari ayam pun muncul hingga Indomie mie goreng pada 1983. Lalu, pada tahun 2016, diluncurkan dua varian Indomie Real Meat, yaitu mie goreng ayam jamur dan mie goreng rendang, Indomie goreng ayam bawang, serta Indomie goreng soto. Duduk. Tahun 2017, diluncurkan Indomie mie goreng sambal rica-rica, Indomie mie goreng sambal mata, Indomie mie goreng masak habang, Indomie mie goreng Aceh, Indomie Real Meat. Indomie. Gitu. Seleraku. Indomie. Kok. Iya kok. Seleraku Indomie. Selamat datang di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Cibitung. PT Indofood CBP Divisi Noodle Cibitung adalah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang berkualitas dan tersedia di pasar. Memiliki luas area 25,75 hektar yang beralamatkan di Jalan Kampung Jara Kosta, Desa Sukadanau, Cibitung, Bekasi. Indofood CBP Divisi Noodle Cibitung terdiri dari beberapa gedung, di antaranya area kantor, ruang rapat, gedung produksi 1, gedung produksi 2, gedung produksi 3, area terbuka hijau. Sebagai bentuk komitmen kami, PT Indofood CBP Divisi Noodle Cibitung bertekad menjadi perusahaan kelas dunia dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam lingkungan kerja. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya sertifikat SMK 3, OSAS 18001,
Selanjutnya, ISO saya akan 14001, menampilkan video safety induction. ISO 22000, SNI, halal. Di sisi lain, produk-produk mie instan berkualitas yang kami hasilkan diantaranya adalah brand Indomie, Sarimi, Supermie, Popmie. Untuk menunjang kualitas produk yang baik, kami menyediakan ruang meeting khusus yang memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan yang lengkap. Saat ini, Anda berada di ruang meeting Indomie lantai 2 Gedung Produksi 1. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas perangkat keselamatan antara lain pintu darurat, smoke detector, water hydrant, dan pemadam api ringan. Berikut kami sampaikan prosedur keselamatan ruang meeting Indomie di PT Indofood CBP Divisi Noodle Cibitung. Jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, lindungi pernapasan Anda dengan menutup hidung Anda, lalu berjalanlah keluar ruangan. Jika terjadi gempa bumi, berlindunglah di bawah meja atau kursi yang kuat, atau merapatlah ke dinding yang kokoh. Jika terjadi keadaan darurat, tetaplah tenang dan hentikan aktivitas. Jika terdengar perintah evakuasi, segera ikuti arahan petugas, lalu tinggalkan ruang meeting dengan tertib dan tidak saling mendorong. Gunakanlah pintu darurat yang telah disediakan. Keluarlah menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan. Jalur evakuasi ini akan membawa Anda pada titik kumpul yang berada di taman. Dalam keadaan darurat, kami memiliki nomor darurat yang bisa Anda hubungi dan beroperasi 24 jam, extension 111. Bagi para pengunjung yang terhormat, saat berada di PT Indofood CBP Noodle Cibitung, Anda diharapkan agar selalu mematuhi tata tertib yang telah dibuat, di antaranya selalu menggunakan tanda pengenal visitor saat berada di area perusahaan. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam, minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang. Dilarang merokok selain di area khusus merokok yang telah ditentukan. Dilarang mengambil gambar kecuali telah diizinkan oleh perusahaan. Berjalanlah sesuai jalur yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Bijak dalam menggunakan air. Demi kenyamanan saat berada di PT Indofood CBP Divisi Noodle Cibitung, para pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas umum lainnya yang telah kami sediakan seperti toilet, tempat ibadah, klinik. Demikian informasi keadaan darurat dan standar keselamatan yang berlaku di PT Indofood CBP Noodle Cibitung. Selamat beraktivitas dan tetap utamakan keselamatan. Karena keselamatan Anda adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.